Nah, baik kakak-kakak, pada saat ini kita akan memulai konsultasi naratama season 2, ya, sesi 2. Ini sehubungan dengan adanya materi, ya, dalam materi kita di naratama dasar dan naratama lanjutan. Ada yang menarik yaitu pada kompetensi NTD nomor 4. Ini baru, Kak, ya. Jadi berbeda dengan 3 ya, nomor sebelumnya 1, 2, 3, bahwa yang nomor 4 ini memang saya pikir ini harus mendapat pencerahan kakak-kakak peserta NTD khususnya, agar nanti dalam memahami kompetensi NTD nomor 4 ini bisa tercerahkan lah, minimal nanti berpikir seperti apa sebetulnya maksud dari kompetensi itu. Ya Kak ya? Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka konsultasi naratama sesi 2 kita mulai. Kakak-kakak, pada saat ini saya akan menyajikan tampilan, ya, tampilan gitu. Pembicaraan saya hari ini memiliki referensi dengan Jukran Sisminsat 1995, Jukran Gudep 2007, Jukran Sisdiklat 2011, Jukran Pola dan Mekanisme Pembinaan Penegak dan Pandega 2013, Jukran Pedoman Angsa 2018, dan Jukran Sisdiklat 2018. Jadi kalau nanti setelah pembicaraan ini kakak-kakak ingin mencari tahu lebih dalam, Kak Irwan itu bersumber dari mana itu pembicaraannya, kakak bisa melihat jukran-jukran yang sudah saya tampilkan. Kakak-kakak, seperti yang kita tahu bersama bahwa di program pembinaan anggota dan anggota dewasa Gerakan Pramuka, ini pasti meliputi banyak hal, ya. Tidak cukup sesederhana yang kita pikirkan. Berbeda dengan Undang-Undang Gerakan Pramuka, kita bisa baca langsung undang-undangnya. Anggaran Dasar Rumah Tangga Gerakan Pramuka, kita bisa baca ADART-nya. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, apalagi ini lebih sempit, ini kita bisa bisa mencari referensi dari satu sumber. Tapi kalau program pembinaan anggota muda dan anggota dewasa, ini ada beberapa pedoman yang akhirnya kakak harus baca. Saya berupaya pada kesempatan ini memberikan gambaran dari berbagai sumber itu menjadi ikhtisar, ya, resume, rangkuman supaya mudah dipahami. Kakak-kakak, kalau berbicara tentang program pembinaan anggota muda, ini ada 3 hal yang perlu kakak perhatikan. Pertama, bahwa program pembinaan anggota muda ini merupakan pencapaian kurikulum. Kalau kurikulum anggota muda, yaitu SKU, SKK, dan SPG. Yang kedua, dalam melaksanakan program pembinaan anggota muda, kita juga melaksanakannya dalam satuan pendidikan dan organisasi. Ya. Nah, kemudian dalam bentuk kegiatan. Semua itu ditujukan untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka. Kalau kakak perhatikan di gambaran yang ada, tujuan Gerakan Pramuka itu ada 2 yang utama, yaitu memiliki kepribadian dan yang kedua memiliki kecakapan hidup. Nah, ya Kak ya. Sementara untuk program pembinaan anggota dewasa, ada 3 hal yang terkait, mirip dengan yang peserta didik tadi, anggota muda. Pencapaian kurikulum, pedoman anggota dewasa, dan Sisdiklat. Ya, nah ini. Jadi kurikulumnya untuk anggota dewasa itu Kak di 2 pedoman ini Kak. Pedoman anggota dewasa dan Sisdiklat. Ya. Dilakukan dalam satuan pendidikan dan organisasi
juga ada nanti bentuk-bentuk kegiatan. Program pembinaan anggota dewasa ditujukan untuk tercapainya fungsi anggota dewasa. Ada 2 fungsi anggota dewasa, yaitu sebagai pendidik atau non-pendidik. Jadi semua diklat kita diarahkan untuk fungsi ini agar berjalan. Untuk yang siaga, kakak-kakak masih ingat ya? Nah, ini yang mahir siaga. Yang mahir siaga siapa ini? Kak siapa yang mahir siaga? Ya. Nah, Kak siapa? Kasri. Kasri ya. Nah, Kasri masih ingat ya dengan ini ya? Nah, ini kegiatan yang siaga. Ini yang tercantum pada Sesdiklat 2011, Kasri ya. Latihan rutin, latihan gabungan bersama dengan perindukan atau gugus depan lain atau pekan lain, pesta siaga, bazar siaga. Nah, untuk yang pesta siaga dulu namanya pertemuan besar atau permainan besar siaga, tapi juga sering disebut dengan pesta siaga. Ya, ada perkemahan sehari atau kegiatan lain yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani anak. Ya. Nah, tentang jenis kegiatan, diklat, dan pertemuan anggota siaga ini ada petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis tersendiri. Sampai hari ini Kuartir Nasional belum membuat itu. Ya. Nah, kakak-kakak yang di Penggalang masih ingat ya dengan ini. Masih ingat dengan ini ada latihan rutin, latihan gabungan, lomba tingkat Penggalang, kemah bakti Penggalang, jambore, geladian pemimpin regu, ada berbagai latihan ketaksangan Penggalang. Nah, ada juga kegiatan lain. Apapun namanya, yang penting memang disesuaikan dengan perkembangan rohani dan jasmani Penggalang. Misalnya di siapa ya, di Cugenang itu ada yang namanya laser pram. Ada juga yang lain ya, misalnya. Nah, itu silahkan. Nah, kemudian kakak-kakak, kaitan dengan penegak dan pandega. Nah, ini untuk yang penegak pandega, saya coba mengambil bersumber dari pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak pandega. Jadi kalau di penegak pandega, di gugus depan, ini acaranya Kak, kegiatan-kegiatannya. Ya, Kak. Dari keterampilan, kewirausahaan, pelestarian lingkungan hidup, pramuka peduli, napaktilas perjuangan pahlawan, pengembaraan, forum penegak, giat prestasi. Kemudian untuk di kuartir, nah ini, jadi anak-anak pramuka penegak pandega itu, maksud saya pramuka penegak pandega itu, ini program yang di kuartir. Ada LPK, ada KI, kursus instruktur, ada kursus pengelola dewan kerja, ada pendidikan bela negara, ada Raimuna, jamborenya penegak pandega, ya. Ada juga perkemahan wirakarya, ada musyawarah pramuka penegak dan pandega putri putra, muspanitra, ada sidang paripurna, ada pelatihan tanggap bencana, geladian pemimpin satuan atau Dianpinsat, ada Jambore on the air and Jambore on the internet atau Jota Joti. Nah, yang kemarin diselenggarakan ya masih dekat. Ada pelatihan SAR, Search and Rescue, ya. Kemudian bentuk kegiatannya bisa latihan rutin, ya, gitu. Ada juga bisa kegiatan gabungan, ada kegiatan satuan karya, dan juga kegiatan partisipasi. Apa yang maksud dengan kegiatan partisipasi? Kegiatan kita mengikuti bukan di gugus depannya, dan tidak termasuk dalam program di gugus depannya. Ya, di gugus depannya tidak ada program bersifat diselenggarakan oleh orang lain dan bisa ikut. Nah, itu partisipasi. Kemudian kakak-kakak, untuk pandega ada keistimewaan, pada prinsipnya sama dengan pramuka penegak, tetapi ada penambahan di kegiatan pandega itu proyek pengabdian masyarakat, penelitian dan pengembangan. Nah, ini istimewanya kalau di pandega. Walaupun biasanya bareng, ya. Lagi. Nah, suaranya nggak masuk. Kemudian kakak-kakak, ini untuk di gugus depan, ya, ada 3 aspek pengelolaan, ya. Kakak-kakak di gugus depan jangan lupa
acara masuk ke sini. kegiatan kepramukaannya harus meliputi 3 ini, Kak. Ya, harus pengelolaan pembinaan, jangan lupa apa tujuannya, Tadi itu pengarahan lidah. terus pengelolaan kegiatan dan sarananya, dan pengelolaan pelantikan. Jadi kalau ada kegiatan di gugus depan tidak pernah melakukan pelantikan, sama saja gugus depan itu timpang. Ya. Begitupun kegiatan pelantikan ayah, kegiatan dan sarananya ada, tapi membina wataknya tidak ada. Itu juga ada ketimpang. Ya, nah, kemudian kita bicara tentang pendidikan anggota dewasa. Baik kakak-kakak. Kakak yang baru masuk, silakan saksikan saja ya kak ya. Saksikan saja, tidak perlu rame. Ada ya. Oke. Sampai saat ini kakak-kakak yang lain, oke, masih bisa memantau dengan baik kak? Ya. Masih. Mantap, lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Kalau tadi anggota muda itu kak kegiatan-kegiatannya, pembinaannya seperti itu ya kak ya. Bagaimana dengan anggota dewasa? Nah, saya segarkan lagi ingatan kakak-kakak. Ada 3 hal. Yang pertama pendidikan. Bagi anggota dewasa pendidikan ini meliputi ini kak. 11 kegiatan. Kursus. Walaupun ada nomor 1 kursus orientasi, kadang juga diberi nama orientasi kepramukaan. Ini ya kak ya. Gitu. Ada 11 kursus. Pelatihan untuk anggota dewasa ini kak. Ada kursus keterampilan, penerapan metode kepramukaan, kursus pamongsaka, ya. Ada kehumasan, pengelola gudeg, pengelola pusdiklat, atau kursus-kursus lain yang penting dan bermanfaat. Jadi kakak-kakak nanti bisa menyelenggarakan itu, ya. Silahkan, sedemikian rupa, ya. Kemudian kakak-kakak ada namanya pertemuan. Nah, bagi anggota dewasa, pertemuan itu ada 4. Ya kakak, kita ingatkan lagi, ada karang pamitran, pitaran pelatih, gelang ajar, penyegaran pelatih. Nah kalau karang pamitran dan gelang ajar yang warna kuning, ini pesertanya adalah pembina. Kalau pitaran pelatih dan penyegaran yang kuningnya lebih tua, nah ini adalah untuk pelatih. Nah, kemudian saya pada saat ini ingin menguatkan bahwa di samping ada pendidikan, pelatihan, juga pertemuan, saya ingin tambahkan bahwa ada juga yang namanya pengembangan pasca kursus, yang kita sebut narakarya dasar, narakarya lanjutan, naratama dasar, dan naratama lanjutan. Kalau saya baca sumber tentang makna, Kak, ya, narakarya ini artinya magang, Kak. Kalau naratama ini adalah orang VIP, Kak, very important person, orang penting ini. Jadi kakak-kakak yang ikut naratama ini orang-orang penting, Kak, ya. Nah, saya terakhir ingin mengingatkan bagi kakak-kakak yang mungkin lupa lagi, program apa saja yang kakak-kakak harus selenggarakan di NTD dan NTL ini. Nah, bagi kelompok-kelompok saya ingatkan inilah program Kuarti Cabang Cianjur yang dikolaborasi dengan NTD dan NTL, ya Kak ya. Di sini dilihat ya kode Poklab Pokjablaknya. Ini yang NTD ya NTD 1 ya. Kaitan dengan pitaran pelatih, NTD 2 kursus keterampilan penguatan kompetensi SDM, NTD 3 karang pamitran, NTD 4 penyegaran pelatih, dan NTD 5 inisiasi program pertemuan untuk non pendidik ya. Nah, itu Kak. Nah, baik kakak-kakak, itu sekedar pemaparan penyegaran ya Kak ya. Karena pada prinsipnya kakak-kakak sudah tahu ya. Nah, harapan saya kita punya bahan untuk diskusi ya Kak ya. Oke.